Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermayati, NIM 2144317, semester 6 kelas A, jurusan Asuransi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di sini saya akan membahas soal manajemen keuangan bab 2. Yuk simak video berikut ini. Di sini terdapat soal. Diketahui bahwa data keuangan PT Salman sebagai berikut. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri sama dengan 50%, aset turnover sama dengan 2,5 kali, periode pengumpulan piutang sama dengan 18 hari, perputaran persediaan sama dengan 9 kali, gross profit margin sama dengan 10%, asset test ratio sama dengan 100%. Maka, lengkapi neraca PT Salman berdasarkan data keuangan di atas. Di sini terdapat tabel yang mana kita harus melengkapi neraca PT Salman pada periode 31 Desember 2015. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari hutang jangka panjang menggunakan rasio hutang jangka panjang dan modal sendiri. Di dalam soal diketahui bahwa rasio hutang jangka panjang dan modal sendiri sama dengan 50%. Rumus dari rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri yaitu hutang jangka panjang per modal sendiri, di mana rasio hutang jangka panjang dan modal sendirinya 50%, yaitu sama aja dengan 0,5, sama dengan hutang jangka panjang per modal sendiri, yaitu dari saham biasa dan laba ditahan, di mana saham biasa itu ada 100.000 dan laba ditahan ada 100.000. Maka 0,5 sama dengan hutang jangka panjang per 200.000. Maka hutang jangka panjang sama dengan 0,5 dikalikan dengan 200.000. Hutang jangka panjang sama dengan 100.000. Nah, kita sudah tahu bahwa hutang jangka panjangnya itu sebesar 100.000. Maka selanjutnya kita akan mencari total aset, di mana total aset rumusnya total liabilitas plus total ekuitas. Total liabilitas di dalam tabel sudah diketahui bahwa ada 200.000 dan total ekuitas ada 200.000, sehingga total asetnya adalah 400.000. Selanjutnya kita akan mencari jumlah penjualan, di mana kita bisa mencari jumlah penjualan dengan menggunakan aset turnover. Di dalam soal, aset turnover yaitu sebanyak 2,5 kali. Maka, rumus aset turnover sama dengan aset turnover sama dengan penjualan per total aktiva. Maka, jadi turnover itu 2,5 sama dengan penjualan per total aktiva kita sudah mencari, yaitu sama dengan aset tadi, yaitu sebesar 400.000. Maka penjualan sama dengan 2,5 dikalikan dengan 400.000. Jadi penjualan sama dengan 1 juta rupiah.
Nah, kita sudah mencari penjualannya yaitu sebesar 100.000. Langkah selanjutnya kita akan menghitung piutang dagang dengan menggunakan diketahui di soal yaitu periode pengumpulan piutang sama dengan 18 hari. Maka periode sama dengan 365 hari per sales to receivable. Periode sama dengan 18, 3 sama dengan 365 per sales to receivable. Maka sales to receivable sama dengan 365 per 18. Oleh karena itu, kita menghasilkan yaitu sales to receivable-nya sama dengan 20,28. Maka kita akan menghitung piutang dagang dengan menggunakan sales to receivable. Rumus sales to receivable sama dengan penjualan per piutang dagang. Kita sudah mencari sales to receivable-nya yaitu 20,28 sama dengan penjualannya kita sudah mencari tadi yaitu sebesar 1 juta per piutang dagang. Maka piutang dagang sama dengan 49.310. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari total persediaan, yang mana diketahui di soal yaitu perputaran persediaannya 9 kali. Kita akan mencari total persediaan menggunakan rumus sales to inventory sama dengan penjualan per total persediaan. Sales to inventory yaitu 9 kali sama dengan penjualan kita sudah mencari yaitu hasilnya 1 juta per total persediaan. Per total persediaan. Maka total persediaannya sebesar 100.111 rupiah. Langkah selanjutnya kita menghitung gross profit margin dengan menggunakan rumus. Di dalam soal kita mengetahui gross profit margin sama dengan 10%. Kita akan mencari gross profit dengan menggunakan gross profit margin yaitu dengan rumus gross profit per penjualan. Gross profit margin 10% sehingga 0,1 sama dengan gross profit per 1 penjualannya yaitu 1 juta. Maka kita mengetahui bahwa gross profit sama dengan 100.000. Langkah selanjutnya kita akan mencari aktiva lancar dengan menggunakan acid test ratio. Di dalam soal diketahui bahwa acid test ratio sama dengan 100%. Rumus acid test ratio yaitu aktiva lancar dikurangin persediaan per hutang lancar. Oleh karena itu, maka kita akan mencari aktiva lancar yaitu 1 sama dengan aktiva lancar. Persediaan kita sudah mencari yaitu sebesar 111.111 rupiah. Dengan hutang lancar terdapat di tabel yaitu sebesar 100.000. Maka aktiva lancar sama dengan 100.000 ditambah 111.111 rupiah. Maka hasil aktiva lancarnya sama dengan 200.111.111 rupiah. Maka neraca yang baru akan dibuat seperti berikut ini. Kas kita sudah mencari hasilnya 50.690 rupiah. Piutang sebesar 49.310 rupiah. Persediaan sama dengan 111.111 rupiah.
Aktiva tetap atau netnya sebesar Rp188.889. Total aktiva yaitu semuanya kita akan jumlahkan, berarti total aktivanya sebesar 400.000. Utang lancar sebesar 100.000, utang jangka panjang kita sudah mencari yaitu sebesar 100.000. Saham biasa sebesar 100.000, laba ditahan sebesar 100.000, maka total utang plus modal sebesar 400.000. Nah, kita sudah melengkapi neraca yang baru yaitu seperti ini. Itu sama-sama total aktiva dan total utang sebesar 400.000. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Berdasarkan laporan keuangan berikut, hitunglah minimal menggunakan dua jenis rasio-rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitability untuk tahun 2019. Kita disediakan tabel neraca Ganesha tahun 2018 dan 2019. Ini sudah balance. Yang pertama, kita akan menghitung rasio likuiditas. Rasio likuiditas, kita menggunakan dua jenis rasio likuiditas. Yang pertama current ratio dan quick ratio. Yang pertama yaitu current ratio dengan rumus aktiva lancar sama dengan hutang lancar. Di dalam tabel, aktiva lancar sebesar 1.390 dan hutang lancar sebesar 150 maka itu hasilnya 1,32 kali. Jenis yang kedua yaitu quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurangin persediaan per hutang lancar. Terlihat di dalam tabel yaitu aktiva lancarnya sebesar 1.390 dikurangin persediaannya yaitu 800 yang ada dari tabel, dan hutang lancar sama dengan 1.050, maka quick rasionya sama dengan 0,56 kali. Selanjutnya kita akan menghitung jenis rasio aktivitas. Kita menggunakan tiga jenis rasio aktivitas. Yang pertama sales to liquid asset, yang kedua sales to receivable, yang ketiga sales to inventory. Yang pertama yang kita akan lakukan yaitu menghitung sales to liquid asset, di mana rumusnya sama dengan penjualan per aktiva lancar. Penjualan kita ketahui di tabel yaitu 4.600. Penjualan yaitu 4.600 per aktiva lancar diketahui dalam tabel yaitu 1.390. Maka sales to liquid asset sama dengan 3,31 kali. Selanjutnya kita akan menghitung sales to receivable, di mana rumusnya yaitu penjualan per piutang dagang. Penjualan kita sudah mengetahui bahwa penjualan yaitu 4.600 dan piutang dagang 390 sama dengan 11,79 kali. Selanjutnya menghitung sales to inventory, yang mana rumusnya yaitu penjualan per total persediaan sama dengan penjualan sama dengan 4.600 per total persediaan sama dengan 800, maka sales to inventory sama dengan 5,75 kali. Selanjutnya kita akan menghitung jenis rasio solvabilitas. Kita menggunakan tiga jenis rasio solvabilitas. Yang pertama debt to asset ratio, yaitu dengan rumus sama dengan total hutang per total aktiva. Total hutang di tabel yaitu sebesar 2.000 dan total aktiva sebesar 6.590.
Maka debt to asset ratio sama dengan 0,35 kali. Jenis yang kedua yaitu debt to equity ratio dengan rumus total hutang per total modal sendiri. Total hutang sebesar 2.000 dengan total modal sendiri yaitu sebesar 4.300. Maka debt to equity ratio sama dengan 0,47 kali. Jenis yang ketiga yaitu time interest earned sama dengan laba operasional per beban bunga. Laba operasional sama dengan 1.450 dengan beban bunga sebesar 500.000 sama dengan, maka time interest earned sama dengan 2,9 kali. Jenis rasio selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Jenis rasio profitabilitas yaitu kita menggunakan dua macam, yaitu net profit margin atau NPM dan return on equity or ROE. Yang pertama kita akan menghitung net profit margin atau NPM dengan rumus laba bersih sama dengan penjualan. Maka laba bersih sama dengan 665 per penjualannya yaitu 4.600. Maka net profit margin atau NPM sama dengan 0,14 atau sama dengan, atau bisa disebut juga dengan 14%. Yang kedua kita akan menghitung return on equity atau ROE dengan rumus laba bersih per modal sendiri. Laba bersih sama dengan 665 per modal sendirinya yaitu sebesar 4.300. Maka return on equity atau ROE sama dengan 0,15 atau bisa dengan 15%. Nah, itulah tadi pembahasan soal yang telah saya bahas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.